Penyesalan suami arogan. Bab 32. Kekurangan yang saya perhatikan sejak tadi sangatlah banyak. Padahal alat ini menyediakan perangkat yang tercipta hampir sempurna untuk bisa diolah lagi dengan tepat. Rencananya Tuan Rusli sangat bagus dengan apa yang dia temukan, hanya saja kurang efektif hingga tidak tepat sasaran dan waktu yang dibutuhkan tidak efisien untuk melacak setiap pergerakan mereka. Pergerakan benda hebat ini hanya terkesan eksklusif. Untuk membuat jaringan para sindikat itu terdeteksi dengan mudah dibutuhkan strategi yang lebih inklusif, ucap Davia, namun belum tertangkap jelas oleh ayahnya dari maksud putrinya. Apakah kamu bisa membuatnya itu menjadi inklusif, Nona Davia, dengan alat canggih milik Tuan Rusli ini? Pancing Arlen yang sudah memberikan rambu-rambu untuk Davia. Maaf Tuan Arlen. Saya akui Nona Davia memiliki setiap ide dari permasalahan untuk menemukan solusi, tapi gadis ini pasti awam dengan alat-alat ini karena ini bukan laptop atau ponsel, karena perangkat hebatnya lebih banyak menyimpan data untuk kalangan terbatas yang bisa menggunakannya seperti saya, ucap Tuan Rusli keberatan. Tuan Rusli, kita belum tahu kehebatan Nona Davia yang tersembunyi. Setiap gagasan yang ia temukan dalam otaknya, pasti dia juga memiliki keahlian lainnya. Bagaimana kalau kita menyaksikan bakat terpendam Nona Davia yang lainnya, seperti memberikannya kesempatan untuknya mencoba komputer raksasa ini? Arlen melemparkan umpan dengan sangat halus agar Tuan Rusli menyadari jika bibit unggul miliknya terbukti dari kejeniusan Davia. Maksud Tuan Arlen kalau Nak Davia bisa menggunakan fasilitas ini? Tanya Tuan Rusli ragu karena takut sekali jika peralatan mewah ini akan rusak di tangan putrinya jika bukan ahlinya. Aku sebagai penjaminmu Tuan Rusli. Percayalah pada Nona Davia. Mungkin setelah ini Anda butuh Nona Davia sebagai asisten Anda, ucap Arlen sambil tersenyum penuh arti. Davia menatap wajah tampan ayahnya penuh harap. Apakah boleh saya mencobanya, Tuan? Tanya Davia hati-hati sambil menelan salivanya dengan gugup. Silahkan. Ucap Tuan Rusli ragu-ragu dan juga terlihat pasrah. Lekukan bibir istrinya Haikal ini mengembang sempurna di balik cadarnya. Jika tidak ingat dirinya hamil saat ini, rasanya ia ingin melompat kegirangan saking senangnya bisa menyentuh peralatan canggih milik ayahnya. Permainan pun dimulai. Setiap puzzle pergerakan mafia dengan markas tersembunyi di bawah tanah mampu dilacak oleh Davia dengan cekatan karena ia punya sandi khusus untuk membabat abis tindak kejahatannya para mafia dan pejabat pemerintah yang ikut menyusup ke dalam permainan mafia itu. Dalam sekejap informasi tentang setiap nama pemilik perusahaan fiktif dan juga kepemilikan saham terpampang di layar monitor raksasa itu. Wajah Tuan Rusli terpaku menatap informasi yang bisa ditemukan putrinya dalam hitungan detik. Astaga Davia! Bagaimana bisa kamu dengan mudahnya menemukan persembunyian mereka beserta informasinya? Tanya Tuan Rusli yang langsung menyimpan semua data yang selama ini susah payah ia dapatkan dengan alat canggih ciptaannya sendiri. Aku punya formulanya, Tuan. Aku mengusai teknik permainan mereka. Mereka memang memiliki tampang mafia namun otak mereka belum dirancang menjadi seorang mafia. Mereka hanya punya orang-orang ahli IT tapi masih di bawah standarku. Dan memori otak Tuan juga perlu direfleksikan lagi kemampuan update-nya karena masih menggunakan teknologi jadul. Sarkas Davia membuat senyum Arlen tertebit sempurna dan ia segera menutup mulutnya dengan satu tangannya.
Setelah mendapatkan semua informasi dari data pelaku mafia yang bergerak di dunia kejahatan yang bekerja sama dengan para pejabat publik, maka Davia sibuk menghafal semua kejahatan itu dalam memorinya tanpa ingin mencatatnya atau merekamnya seperti yang dilakukan oleh ayahnya dan Arlen yang langsung menyimpan informasi penting itu di flash disk mereka. Sementara Davia sendiri hanya mengirimkan data pelaku ke email miliknya. Aku memang tidak menyentuhmu, Pak Gavin. Tapi negara yang akan mengurusmu, batin Davia sambil menarik sudut bibirnya. Apakah kita sudah siap untuk memiskinkan mereka, Tuan? Tanya Arlen pada Tuan Rusli yang masih melamun. Permainannya tidak seperti Arlen, sahut Davia. Bagaimana caranya, Davia? Bukankah itu idemu tempo hari? Balas Arlen. Memang itu ideku. Tapi, bukankah di antara ideku ada satu poin yang ada adu dombanya? Ucap Davia. Bagaimana cara kerjanya Davia? Tanya Tuan Rusli ikut bingung dengan rencana putrinya. Kita sudah mengetahui nomor ide milik mereka masing-masing. Di antara mereka ada kekuatan pada kekuasaan yang saling bersaing untuk saling menjatuhkan lawan mereka karena mafia-mafia itu hanya menjalin hubungan di antara mereka bukan berdasarkan rasa kebersamaan tapi rasa haus akan kekuasaan yang mendominasi jiwa serakah di antara mereka. Lebih tepatnya adalah siapa yang kuat ia yang lebih dominan menjadi ketua mafia, ucap Davia. Maksud kamu, kita buat yang lemah mencuri yang kuat. Seperti itu. Tanya Tuan Rusli yang sudah mengerti permainan Davia. Benar sekali Tuan. Kita menggunakan orang kepercayaan mereka sendiri yang selama ini hafal betul dengan pekerjaan tuannya. Otomatis dia mengetahui nomor ide tuannya. Jadi, kesannya asisten pribadinya itu yang akan mengkhianatinya dengan memindahkan uangnya sebagian ke rekening pribadi asistennya dan sebagian lagi ke rekening saingan bisnis mereka. Sementara rekening milik mafia yang masih amatir sudah kita pindahkan ke dana sosial ke beberapa negara yang kurang makmur yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk kelancaran mobilitas mereka terutama transportasi, rumah sakit, sekolah, perusahaan air bersih dan tempat ibadah. Lebihnya kita masuk ke UKM para pedagang pasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan tentunya sektor pertanian sebagai komoditi unggulan untuk masyarakat miskin di negara tersebut, ucap Davia. Kenapa tidak dibagikan langsung saja ke setiap warga miskin untuk kehidupan mereka seperti makanan, Davia? Tanya Arlen. Karena uang yang didapatkan para mafia itu adalah uang haram. Jadi tidak bagus untuk dibagikan langsung ke masyarakat untuk biaya hidup mereka dalam bertahan hidup. Itu yang saya pelajari dalam hukum Islam, ucap Davia. Oke. Sekarang, apa langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan? Tanya Tuan Rusli. Memecat pengacara Dito. Dan pastikan dia dalam pengawasan kita, ucap Davia membuat Arlen tercengang. Apa yang terjadi Davia? Mengapa pengacara Dito dibawa-bawa? Tanya Arlen tidak percaya. Karena dia adalah anak buah Kenzi. Dia telah terpengaruh dengan janji manis Kenzi yang ingin menjadikan dia sebagai mafia hukum. Jelas Davia sambil jarinya memainkan lagi tombol-tombol yang ada di komputer raksasa itu untuk mencari informasi tentang pengacara Dito dan sesaat kemudian foto dan data pribadi Dito terpampang jelas di hadapan mereka dengan beberapa koneksinya dan itu termasuk polisi Gavin. Sialan. Brengsek kau Dito. Umpat Arlen naik pitam dengan sepak terjangnya Dito, yang turut serta menyeret Haikal untuk bisa ditangkap oleh polisi. Tenang saja Arlen.
Aku sudah memblokir semua informasi tentang kekayaan suamiku, baik itu uang, jaringan bisnis dan aset lainnya yang ia tahu, hingga ia tidak bisa melakukan akses untuk berbuat curang pada kekayaan suamiku dan juga kekayaan kakek Abdullah. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Semuanya aman dan terkendali dalam penjagaanku, ucap Davia. Berarti dia juga tidak bisa lagi keluar masuk ke perusahaan kita, Davia? Tanya Arlen. Namanya sudah di blacklist di setiap perusahaan kita. Hanya surat pemecatannya saja yang perlu disahkan oleh kakek dan Haikal, ucap Davia. Kamu yang bisa mengambil alih, Davia, karena kamu adalah istrinya Haikal, timpal Tuan Rusli. Itu lebih baik. Aku ingin sekali melihat tampang idiotnya itu ketakutan dan menenggelamkannya di dasar laut, ucap Davia membuat Arlen dan Tuan Rusli menaikkan satu alisnya. Astaga! Selain jenius, putriku memiliki jiwa psikopat juga, batin Tuan Rusli sambil menggelengkan kepalanya. Ternyata kamu dan Haikal memang jodoh. Seorang mafia butuh pendamping sepertimu, Davia, yang tidak pernah takut apapun. Jika Haikal bisa berperang dengan senjatanya dan kekuatan fisik, tidak dengan Davia yang membunuh orang dengan kekuatan otak dan mentalnya. Jika mentalnya lembek, tidak mungkin bisa berhadapan dengan orang berpengaruh di tubuh Polri seperti polisi Gavin. Sayang, stoknya cuma satu, gumam Arlen membatin. Banyak sekali rencana yang ada di kepala Davia yang tidak bisa ia ungkapkan semuanya pada Arlen dan Tuan Rusli. Ia mengandalkan instingnya untuk memerangi para penjahat berdasi yang bersembunyi di balik jabatan mereka di setiap instansi pemerintah. Tunggu saja permainanku selanjutnya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Mulai saat ini aku tidak akan membuat kalian tidur dengan tenang seperti aku saat ini karena terlalu merindukan suamiku. Hei! Kalian yang ada di dalam, berdoalah untuk Umi dan Dedi kalian. Jadilah calon agen-agen baru yang berintegritas tinggi untuk bangsa ini agar kelak bangsa ini bisa hidup merdeka untuk menikmati hasil bumi Indonesia yang selama ini telah dikuasai oleh para koruptor, pinta Davia pada calon bayi kembar 3 miliknya. Rupanya polisi Gavin tidak bisa menindaklanjuti permintaan Davia untuk membebaskan Haikal dari tuduhan sebagai pengkhianat negara. Polisi Gavin mulai terpojok dengan ancaman Davia dan juga serba salah karena ancaman dari dalam kubu polisi yang tidak bisa lagi membuatnya bisa bernafas apalagi sekedar untuk memejamkan matanya. Beberapa minggu ini ia mendadak mengalami insomnia akut. Kasus Haikal siap digulirkan di meja hijau. 2 hari sebelum kasus itu digelar, Davia menemui Haikal yang terlihat sangat tertekan karena ia merasa hidupnya sudah tamat dan istrinya tidak bisa berbuat banyak untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukum. Baby, apakah tidak ada jalan lagi bagiku untuk bebas dari neraka ini? Tanya Haikal. Ikuti saja prosedur yang ada, sayang. Tidak usah takut jika kamu memang tidak bersalah. Kembalikan semuanya kepada Allah karena apa yang terjadi kepada hidup kita atas izinnya. Mungkin sudah saatnya kamu berintrospeksi diri, dosa apa saja yang pernah engkau perbuat, Hubi. Allah tidak mungkin salah menurunkan ujian pada hambanya kalau tidak ada hikmah yang akan dipetik oleh hambanya di balik ujian itu sendiri. Jadi tidak usah mengeluh, Hubi. Orang yang ada di penjara belum tentu dia bersalah dan orang yang menerima setiap tuduhan belum tentu dia adalah pelakunya. Banyak orang hebat dan besar pernah mendekam di penjara atas fitnah keji yang ditimpakan padanya. Setelah bebas dari penjara, Allah memuliakan nama mereka dan menjadi panutan masyarakat.
Penjara bukanlah aib bagi orang yang memegang teguh nilai kebenaran. Kamu adalah salah satu korban kedengkian para penguasa yang ingin memperebutkan seonggok daging seperti anjing yang sedang menggonggong untuk memperebutkan satu tulang, ucap Davia penuh bijaksana. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa membuktikan tuduhan itu saat berada di persidangan pengadilan nanti, Davia? Tanya Haikal terlihat pesimis. Ikhtiarku sudah cukup untuk membantumu suamiku. Tugasmu adalah masuk ke bab tawakal. Serahkan semua urusanmu pada Allah. Hanya dengan berserah diri kepada Allah engkau akan menemukan ketenangan. Mungkin selama ini kamu sudah puas dengan kekuatanmu untuk menguasai dunia bisnis. Tapi Mas lupa dengan siapa yang pemberi bisnis itu. Mungkin Mas sudah merasa hebat mampu menaklukkan dunia, tapi Mas lupa ibu yang mengandung dan melahirkan Mas ke dunia ini. Kembalilah kepada penciptamu dan ibu yang telah melahirkanmu. Mintalah ridho pada ibumu, Mas. Dengan begitu Allah akan memudahkan jalanmu. Bisa jadi penangkapanmu ini terjadi karena durhaka Mas pada ibu. Itulah benang merah yang baru aku temukan setelah aku sholat tahajud untuk meminta petunjuk kepada Allah. Surgamu ada di bawah telapak kaki ibu. Walaupun itu bukan hadis Rasulullah, namun ulama mengambil intisari setiap hadis Rasulullah bagaimana Allah dan Rasul-Nya memuliakan seorang ibumu. Ibumu. Ibumu baru ayahmu, paham Hani? Ucap Davia sambil mengusap air matanya. Mendengar penuturan Davia tentang perjuangan seorang ibu, bulir bening itu mengalir deras di pipi Haikal tanpa diundang karena hatinya begitu terenyuh mendengar tentang ibu. Keduanya menangis sambil berpelukan karena rindu pada sosok ibu mereka. Sidang perdana terkait kasus pengkhianatan Haikal, di mana tersangka melakukan dugaan peretasan dokumen milik negara yang diperjualbelikan oleh Haikal untuk kepentingan pribadi siap digelar sesaat lagi.